Halo teman pemilih, inilah Spill Podcast seputar informasi pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Spill seputar informasi pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Brebes. Sebelum memulai episode kali ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk teman pemilih yang melaksanakannya. Semoga setiap langkah dan pengabdian kita menjadi nilai kebaikan dan keberkahan. Amin. Oke, balik lagi ya teman pemilih. Spill ini tuh apa sih? Spill ini itu merupakan tempat seru untuk ngobrolin soal politik, pemilu, pilkada, demokrasi, dan lain sebagainya. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai kesekretariatan KPU Kabupaten Brebes. Bersama saya Adwa, dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan Sekretaris KPU Kabupaten Brebes, yaitu Ibu Sri Wilujeng Esos. Sebelum mulai, saya akan menyapa narasumber kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat, baik Mbak Adwa. Alhamdulillah Ibu, semangat puasanya Ibu. Semangat hari kedua. Oke, siap Ibu Sek. Baik Bu Sek, untuk memulai obrolan kita kali ini, mungkin Bu Sek ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Bu, karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Siap. Assalamualaikum teman pemilih. Saya Sri Wilujeng Esos, Sekretaris KPU Kabupaten Brebes. Saya memimpin kesekretariatan di KPU Kabupaten Brebes sejak tahun 2023 sampai sekarang, dan tertinggi di sekretariatan adalah sekretaris. Jadi kehormatan Bu. Ya mungkin kita langsung mulai dulu ya. Mulai dari hal yang paling mendasar nih. Siap. Biar teman pemilih itu ada gambaran sebelum kita ngobrol lebih jauh Bu. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan kesekretariatan di KPU Kabupaten Brebes itu? Oke. Jadi kesekretariatan KPU itu kan tugasnya sebetulnya kan membantu ya, membantu KPU. KPU itu pekerjaannya apa dulu? KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Nah, untuk yang di KPU penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten itu adalah KPU kabupaten. Nah, KPU kabupaten ini kan hanya 5 orang. Tentu 5 orang ini tidak mungkin bisa menjangkau pekerjaan semuanya yang ada di Kabupaten Brebes, maka dibentuk kesekretariatan. Lah, sekretariatan sendiri adalah lembaga yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten kota. Itu sebetulnya, jadi pekerjaannya itu membantu tugas-tugas dari Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya. Kalau kesekretariatan jenderal tentu membantu yang di RI, kalau kesekretariatan provinsi tentu membantu yang di tingkat provinsi. Lah kita itu membantu yang di tingkat kabupaten, namanya sekretariat KPU kabupaten atau kota, seperti itu. Baik Bu Sek, kita kan sering mendengar nih Bu, kalau misalkan pemilu maupun pilkada itu merupakan sistem yang besar nih Bu. Nah tentu di dalamnya itu ada mesin yang membuatnya tetap berjalan gitu kan Bu. Nah sebenarnya seberapa penting sih Bu kesekretariatan ini dalam sistem tersebut? Oke, terima kasih Mbak Adwa. Jadi kesekretariatan itu dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang diambil oleh KPU. Kan kayak sistem, kalau boleh dibilang sistem kamar itu ada kamar komisioner dan ada kamar sekretariat kayak gitu ya. Kalau kamar komisioner itu yang merumuskan kebijakan. Kebijakan itu tidak akan terlaksana apabila tidak ada yang mengimplementasikan. Ya, jadi keduanya itu saling melengkapi. Jadi sekretariat butuh komisioner untuk kebijakan-kebijakannya, sedangkan komisioner butuh sekretariat untuk mengimplementasikan kebijakan apa yang telah diambil. Jadi saling melengkapi seperti itu. Tidak mungkin kan kebijakan diambil tapi tidak ada implementasinya ke bawah. Nah, itu yang melaksanakan itu sekretariat. Tetapi keputusan-keputusan yang diambil adalah
di tingkat komisionernya seperti itu. Siap, Bu. Berarti di situ tuh ada sekretariat sendiri, Iya. ada komisioner Iya. sendiri. Iya. Sekretaris itu dipimpin oleh Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. Iya, oke. seperti itu. Kalau KPU itu dipimpin oleh Ketua. ketua KPU. Iya, Oke, siap, Bu. Nah, berarti itu kan ada dua ya, Bu ya. Iya. Ada sekretaris KPU dan juga ketua ketua. KPU. Iya. Nah, sebenarnya itu apa sih, Bu, perbedaan tugas dan wewenangnya, dan gimana sih, Bu, koordinasinya itu? Iya. Ya, jadi kalau ketua itu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk komisioner itu kan ketua juga merangkap anggota kan, itu kan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Iya. Sedangkan sekretariat itu untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh komisioner. Siap. Tetapi kalau sekretariat itu, terutama sekretaris, secara administratif saya bertanggung jawab kepada sekretaris KPU provinsi. Tetapi secara fungsional saya bertanggung jawab kepada ketua KPU. Jadi kan KPU itu merumuskan kebijakan, terus memerintahkan sekretariat untuk tolong kebijakan ini dijabarkan, diimplementasikan seperti apa. Contoh gampangnya beginilah, kalau misalkan KPU memutuskan ini jumlah TPS-nya segini, butuh kotak segini, tentu tidak mungkin kan komisionernya yang membuat kotak dan sebagainya. Nah, itu kita yang dari sekretariat mengimplementasikan itu dengan ada pengadaan kotak, pengadaan dan sebagainya, logistik yang ada di pemilu. Gampangannya seperti itu. Siap, Bu. Berarti kalau misalkan di sekretariat itu ada struktur organisasinya kan, Bu? Ada. Jadi sesuai dengan peraturan yang terbaru PKPU nomor 21 tahun 2023 ini yang ada perubahan dari PKPU nomor 14 tahun 2020 bahwa sekretariat KPU Kabupaten Kota itu terdiri dari 4 subbag. Subbag apa saja? Yang pertama subbagian keuangan umum dan logistik. Kemudian yang kedua subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Kemudian yang ketiga subbagian perencanaan data dan informasi. Yang keempat subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan SDM. Dan satu lagi ada jabatan fungsional. Walaupun jabatan fungsional itu belum semua KPU kabupaten ada mungkin ya, belum ada semua kan gitu. Tetapi di aturannya seharusnya ada untuk jabatan-jabatan fungsional itu. Kalau di KPU Kabupaten Brebes sendiri itu sudah ada jabatan fungsional, Bu? Sudah. Jadi kita jabatan fungsionalnya kemarin alhamdulillah sudah dilantik 4 orang di tata kelola pemilu. Alhamdulillah. Tapi ada jabatan-jabatan fungsional lain yang seharusnya ada, seperti kemarin untuk pengelolaan keuangan kayak gitu. Tapi kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak serta-merta bisa jadi kayak gitu. Seperti itu. Berarti tadi ada 4 subbagian ya, Bu? Betul. Yang mana ada tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri. Mungkin nanti bisa dijabarkan lebih lanjut ya, Bu ya, di episode-episode berikutnya kayak gitu loh. Kayak misalkan mengulas tentang ini gitu, Bu. Nah, intinya ini aja, Mbak. Kalau KUL itu keuangan umum dan logistik, kita nggak usah bicara yang aturannya, yang maksudnya aturannya kadang itu ya. Intinya kalau urusan surat menyurat, logistik lah, kalau pas sudah kotak suara, bilik suara macam-macam itu tugasnya KUL, subbag KUL. Kalau subbag Rendatin itu tugasnya itu perencanaan, kemudian dia menghimpun informasi, kemudian pemilih itu Rendatin, di Rendatin. Kemudian untuk subbag teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum itu pencalonan, sipol, itu macam-macam itu di situ. Ada di TP dan hukum itu apabila ada advokasi hukum dan sebagainya, kita ada gugatan itu di situ. Kemudian satu subbag lagi yaitu subbag partisipasi hubungan masyarakat dan SDM itu yang mengadakan sosialisasi, kemudian kepegawaian di sini. Kemudian nanti kalau pas tahapan pemilu itu yang ngurusi badan ad hoc PPK, PPS itu yang di subbag Parhubmas dan SDM itu. Ya, itu garis besarnya, Bu. Garis besarnya seperti itu. Siap, Bu. Nah, teman pemilih, kita sudah membahas tentang peran sekretaris KPU, termasuk wewenang, tugas, dan struktur organisasinya yang tadi dijelaskan oleh Ibu Sekretaris KPU Kabupaten Brebes. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih teknis nih, Bu.
Sebenarnya bagaimana sih Bu sekretariat ini mendukung tahapan pencalonan dalam pemilu maupun pilkada Ibu? Jadi itu udah teknis banget ya. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, komisioner itu tingkatannya pengambil keputusan. Kalau sekretariat itu mengimplementasikan. Kalau contoh dalam pencalonan itu kan ada yang namanya aplikasi-aplikasi. Itu tentu operator, penyediaan operator itu dari kita, dari sekretariat ya. Tidak mungkin dari komisioner menjadi operator kayak gitu. Itu hubungannya itu contoh seperti itu. Kemudian ketika verifikasi baik ketika parpol maupun verifikasi terhadap pencalonan perseorangan, itu juga sekretariat karena harus turun ke bawah dan sebagainya. Dan dukungan-dukungan lain. Contoh ketika pencalonan itu kita data-data yang harus kita teliti kayak gitu itu butuh butuh banyak orang yang tentu disupport dari sekretariat karena komisioner itu kan terbatas ya, hanya orangnya ya, hanya 5 orang kayak gitu ya. Itu tentu secara jumlah kekurangan apabila melaksanakan tugas itu. Tentu supportnya adalah dari sekretariat kalau dalam hal pencalonan. Oke, sip Bu. Karena kan juga ngurus satu kabupaten nggak mungkin cuma 5 orang aja nih Bu. Oke Bu. Nah, setiap tahapan pemilu maupun pilkada itu kan punya tekanan dan dinamika yang berbeda nih Bu. Pastinya kan tantangan terbesar yang kemarin nih Bu yang dihadapi oleh kesekretariatan di tahapan pemilu maupun pilkada berlangsung itu apa saja Bu? Tentu tantangan-tantangan itu tidak dihadapi oleh kita tok ya, maksudnya hampir semuanya. Yang pertama tentu kan sudah ada jadwalnya ya, jadwal seperti itu. Apalagi jadwal di KPU itu kan tidak jadwal jam kerja tapi jam-jam kalender tentu kayak gitu ya. Hari-hari kalender yang itu kemudian batas waktunya yang 2359 bukan jam-jam kerja kayak gitu, jam-jam seperti itu. Tantangannya itu. Kemudian kalau kemarin itu maksudnya gini Mbak, waktu itu yang namanya manusia kan kadang ada batas ininya ya, batas capek dan sebagainya. Tentu ketika capek kemudian itu kan kadang ada pressure, tingkat kesalahan jadi lebih ada kayak gitu. Makanya antar subak itu butuh koordinasi. Mungkin tanggung jawab ketika pencalonan dan sebagainya itu di Kasubag TPP dan hukum, tetapi perlu bantuan teman-teman dari subak lain. Makanya ketika ada tahapan itu saling membantu, tidak hanya kayak subak sentris gitu ya. Wis hukum yang ngurusi hukum tok, yang SDM yang ngurusi SDM tok, itu tidak bisa seperti itu. Jadi subak-subak yang lain juga mensupport kondisi-kondisi di mana beban kerja saat itu tinggi. Tetapi alhamdulillah berkat support dan koordinasi yang luar biasa dari teman-teman semua mendukung. Walaupun mungkin banyak dinamika, banyak drama dan sebagainya, alhamdulillah pelaksanaan kemarin itu dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan lagi tahapan nih Bu, tahapan pemilu maupun pilkada itu tadi Ibu mengatakan bahwa harinya hari kalender. Berarti bisa Sabtu Minggu berangkat. Oh, oke Bu. Kita contohkan. Makanya kadang siap-siap ya. Siap-siap kerja di KPU itu hari kalender, jam-jamnya itu sampai malam. Itu siap-siap karena dulu pernah ada tahapan itu 1 hari setelah Lebaran. Itu kita menetapkan DPT ya, kalau nggak salah pemilu 2019 apa-apa. Itu kita tetap berangkat. Kita tetap berangkat. Jadi tidak memandang itu. Makanya bagi teman-teman yang mungkin nanti berkeinginan bekerja di sekretariat KPU, itu perlu menjadi pertimbangan. Kalau tidak pertimbangan, perlu dipikirkan ya. Dipikirkan karena pekerjaannya seperti itu. Walaupun mungkin ketika setelah selesai tahapan ya kita ada jam kerjanya ya. Tetapi karena tahapan itu kan dituntut waktu dan sebagainya.
itu memang luar biasa. Tetapi akan menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Akan menyenangkan, berarti KPU itu ketika tahapan itu rumah pertama ya Bu? Iya, rumah pertama dan istri pertama atau suami pertama. Waduh, berat itu kalau itu Bu. Saya juga ini Bu, dapat cerita-cerita nih Bu dari orang-orang KPU Bu. Katanya ketika tahapan itu wis nggak tahu anaknya yang mana Iya, gitu betul. Bu. Ya Mungkin Allah. sampai pulang ke rumah dipanggil bule apa dipanggil om sama anaknya. Karena seringnya, iya. Karena seringnya di kantor Iya, Bu. seringnya di kantor. Oke Bu. Oke Bu. Nah, di tengah dinamika politik lokal yang seringkali cukup dinamis nih Bu, menjaga sikap netral itu bukan hal yang sederhana kan ya Bu. Nah, lalu bagaimana sekretariat ini menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan? Sebetulnya entah politik lokal atau apapun ya, alhamdulillah kita kan yang sekretariat KPU itu kan sekarang kan kepegawaiannya kan organik ya, kita kan ikut apa namanya kesekretariatan jenderal di KPU RI sana. Sebetulnya netralitas kita itu kan sudah ditentukan di karena kita sebagai ASN kan, karena kita sebagai ASN kita harus bersikap netral, kita harus independen, gitu. Kita tidak boleh ikut ke kanan ke kiri. Itu kan memang sudah diatur dalam disiplin kepegawaian seperti itu. Dan apabila itu dilanggar, tentu ada punishment. Iya, ada punishment. Tentu ada punishment yang diberikan itu sesuai dengan tingkatannya. Itu mesti ada. Jadi apa namanya, walaupun mungkin tidak bekerja di KPU pun sebetulnya kalau ASN kan ada aturannya ya, ada rule-nya ya, ada aturan-aturannya. Apalagi kita bekerja di KPU yang sorotannya mungkin menjadi lebih besar kalau berbeda ya dengan ketika bekerja sama-sama ASN, dia tidak di KPU dan dengan di KPU. Jadi seperti itu. Berarti memang kalau misalkan tidak netral, misalnya kita tidak netral itu ada punishment-nya dari kita sendiri. Tentu ada punishment-nya. Siap Bu. Dan kalau kita berbicara ke depan nih Bu, tentu ada hal-hal yang harus diperkuat dan ditingkatkan nih Bu. Lalu ke depan apa saja sih Bu yang harus diperkuat, entah dari sistem kesekretariatan agar semakin efektif, adaptif dan juga modern? Kalau sekarang kan zamannya digital ya, digitalisasi nih. Tentu diharapkan sekretariat KPU itu adalah orang-orang yang melek terhadap teknologi. Jadi apa namanya, mau tidak mau, suka tidak suka, itu kita harus mengerti yang namanya digital seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aturan-aturan itu tuh aturan-aturan KPU atau aturan-aturan pemilu, perundang-undangan, tata perundang-undangannya itu selalu bersifat dinamis. Jadi jangan bosan-bosannya untuk belajar. Jangan hanya berpikiran begini, alah saya biasa nangani pemilu sudah sejak tahun 2003 misalkan seperti itu, nggak usah sama saja seperti pemalu. Jangan seperti itu. Itu aturannya itu berbeda. Ya, ada update aturan itu. Jangan berpedoman hanya aku wis suwi di KPU paling aturannya sama. Jangan seperti itu. Jadi itu yang pertama, apa namanya ya, jangan lupa terhadap perkembangan zaman dengan digitalisasi itu. Yang kedua, untuk selalu update aturan-aturan yang ada. Jangan disamakan dengan kemarin seperti itu, paling sekarang seperti yang dulu. Jangan. Mesti ada perbedaannya, walaupun sedikit itu ada perbedaannya. Itu yang harus dimengerti atau harus diupdate oleh teman-teman yang ada di sekretariat. Berarti emang orang-orang KPU itu harus update ya Bu? Ya. Termasuk soal PKPU dan segala macam. Harus. Oke, siap Bu. Nah Bu, kita ini sudah sampai di penghujung podcast nih Bu. Nah, sebelum kita benar-benar tutup episode kali ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan closing statement atau pesan penutup kepada teman pemilih yang sudah menyimak podcast SPIL ini. Oke. Bagi teman pemilih SPIL KPU Kabupaten Brebes, kami
dari Sekretariat KPU Kabupaten Brebes tentu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya nggih kepada teman pemilih yang telah ikut mensukseskan pemilu tahun 2024 kemarin. Dan jangan lupa apabila mau berkunjung ke KPU Kabupaten Brebes, kami persilahkan karena di situ teman pemilih bisa belajar tentang pemilu-pemilu sebelumnya, tentang tata cara bagaimana mencoblos dan sebagainya bisa ditanyakan di situ. Kita terbuka sampai jam kerja ya, tidak 24 jam. Oke, siap Ibu. 24 jamnya ada di webnya, ya ada di web dan di media sosial KPU. Dan tetapi apabila mau datang berkunjung ke KPU, silahkan tetapi sesuai dengan jam kerja. Jam kerjanya untuk hari Senin itu sampai jam 4 sore. Kalau Senin sampai Kamis sampai jam 4 sore, kemudian hari Jumat sampai jam 4:30 sore. Nah, Sabtu dan Minggu kita libur. Bu. Mungkin itu gitu Mbak Atwa. Siap Bu. Dan untuk kesini itu bebas siapa saja nih Bu? Boleh siapa saja. Boleh. Yang penting sopan. Siap Bu. Dan itu gratis Bu? Gratis, tanpa biaya. Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Sri Wilujeng Esos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Brebes yang sudah memberikan pengetahuan tentang kesekretariatan. Dari perbincangan kita kali ini, kita memahami bahwa kesekretariatan itu bukan sekedar unsur administratif, tetapi bagian strategis dalam mendukung seluruh proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Di KPU Kabupaten Brebes, sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum, kesekretariatan memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Terima kasih teman pemilih sudah menemani saya di Spill Podcast kali ini. Semoga obrolan kita menambah pemahaman tentang pentingnya peran kesekretariatan dalam mendukung kerja-kerja di balik layar demokrasi. Dan jangan lupa terus dengerin podcast Spill KPU Kabupaten Brebes. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam KPU melayani.